Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua boleh baca doa dulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Saya Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Apa semuanya sudah sarapan? Sudah, Bu. Semuanya semangat ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan mengecek absensi kalian pada pagi hari ini ya. Itu pertama, Melisa Zara. Hadir, Bu. Izatul. Hadir, Bu. Ani. Hadir, Bu. Mutia Rizka. Hadir, Bu. Masya Pinta. Hadir, Bu. Melin. Hadir, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Oke, Bu. Mulai berdiri. Oke, perwakilan boleh ke depan untuk menyanyikan lagu nasionalnya. Hani Septi. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mahmud sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh duduk semua anak-anak. Nanti boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, Bu. Oke, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang teks narasi, yaitu menceritakan kembali isi dalam teks narasi. Nah, pada tujuan pembelajarannya, Ibu itu akan meminta Ananda untuk mengidentifikasi apa saja gagasan pokok yang terdapat pada teks narasi dan menelaah isi teks narasi dan menyimpulkan kembali isi dalam teks narasi, dan kalian per kelompok akan menampilkan kembali isi teks narasi yang kalian bikin. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan bahan ajar kepada Anda semua. Oke, perhatikan ke depan. Anda semua tahu kan apa yang ada di gambar di depan ini? Tahu. Kalau tahu apa? Kancil dan buaya. Dilihat dari gambar kancil dan buaya, kalian pikir cerita tentang apa yang ada di dalam gambar kancil dan buaya ini? Kancil dan buaya. Kalau kancil dan buaya, Kancil yang menyeberangi sungai. Kancil bagaimana dengan buaya? ya, boleh. Di dalam gambar ini, jadi Anda ibu semua pasti tahu tentang cerita tentang si kancil dan buaya. Tahu. Nah, di dalam cerita itu diceritakan bahwa kancil merupakan hewan yang cerdik,
yaitu dengan memanfaatkan buaya untuk menyeberangi sungai demi mendapatkan buah yang di ujung Sungai. Nice. Nah, anak-anak ibu semua bawa ponsel kan? Bawa bu. Kalian boleh scan barcode yang di depan untuk bahan ajar. Oke. Materi pertama yaitu tujuan kalian mempelajari teks narasi ini yaitu supaya kalian lebih memahami pengertian teks narasi, tujuan dari teks narasi, struktur ciri-ciri teks narasi, dan mengidentifikasi unsur cerita seperti tokoh, tempat, dan waktu, dan mengidentifikasi pesan dan moral dalam cerita, dan meminta Anda untuk menampilkan kembali isi cerita yang Anda bikin. Jadi teks narasi itu merupakan adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun. Nah, di dalam teks narasi ini bertujuannya untuk menghibur pembaca dan juga dapat menyimpulkan pesan yang terdapat dalam teks narasi tersebut. Ada contoh cerita teks narasi yaitu seperti cerita dongeng, fabel, legenda, dan cerita pengalaman. Jadi cerita tentang kancil dan buaya itu termasuk dongeng ya. Nah, tujuan teks narasi yaitu itu menghibur pembaca dengan cerita yang menarik, menyampaikan pesan dan moral, dan memberikan pelajaran melalui cerita, dan juga mengembangkan imajinasi dan kreativitas pembaca. Nah, apa saja struktur yang terdapat dalam teks narasi? Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi itu adalah bagian yang memperkenalkan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Contohnya pada suatu hari, kancil merasa haus. Itu merupakan salah satu contoh orientasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah di dalam cerita. Nah, bagian itu contohnya itu di sungai terdapat seekor buaya yang lapar. Yang ketiga itu adalah resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian di dalam sebuah cerita. Nah, salah satunya contoh kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya lainnya. Apa aja sih ciri-ciri dari teks narasi itu? Yang pertama itu kebahasaannya, itu menggunakan bahasa kata kerja lampau, ada kata penghubung waktu, dan menggunakan kata sifat. Isi cerita itu ada tokoh dan karakter, ada alur cerita, dan ada latar yaitu tempat dan waktu. Penyajian itu diceritakan secara beruntun, ada amanat dan pesan moral yang bersifat menghibur. Selanjutnya itu contoh cerita teks narasi. Nah, itu cerita seperti yang digambar sebelumnya, kancil dan buaya. Ada yang bisa memperwakilan menceritakan di depan? Oke, dibacakan aja. Di sini ada contoh cerita kancil dan buaya. Apakah anak-anak ibu ada yang membantu ibu membacakan cerita kancil dan buaya ini di depan? Dengar teman-temanku. Iya dah. Kami bercerita di depan. Iya bu. Jadi cerita kancil dan buaya. Pada suatu hari, kancil merasa sangat haus. Ia berjalan mencari sumber air untuk minum. Setelah berjalan cukup jauh, kancil menemukan sebuah sungai yang jernih dan segar. Namun, di sungai itu tinggal seekor buaya yang sangat lapar. Buaya itu sudah lama tidak makan dan menunggu mangsa yang datang ke sungai. Ketika melihat kancil, mata buaya langsung berbinar-binar. Lalu, hai kancil, mau minum air ya silakan saja, tapi kamu harus melewati sungai ini dulu, kata buaya dengan senyum licik. Kancil yang sedih langsung tahu bahwa buaya ini memakannya. Dengan cepat, kancil berpikir mencari cara untuk menyeberang tanpa dimakan buaya. Baiklah buaya, tapi sebelum itu bisakah saya menghitung berapa jumlah keluarga buaya di sungai ini? Raja hutan
Raja hutan ingin tahu, kata kancil dengan pintar. Buaya yang sombong langsung memanggil seluruh keluarganya. Mereka berbaris rapi di sungai membentuk jembatan hidup. Kancil pun melompat dari punggung satu buaya ke buaya lainnya sambil menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Pak Buaya, kata kancil sambil melompat ke seberang sungai. Buaya-buaya itu baru menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh kancil yang cerdik itu. Oke, terima kasih Ani. Boleh kembali ke tempat Sama Ibu. Nah, dari cerita kancil dan buaya ini, nah, apa saja tokoh yang terdapat di dalam cerita tersebut? Kancil, Bu. Kancil dan buaya, Bu. Nah, bagaimana sifat kancil tersebut? Cerdik. Selain cerdik, Pintar. dan juga kreatif. Nah, bagaimana sifat dari tokoh buaya di dalam cerita si kancil dan buaya? Mudah tertipu. Nah, dan juga sombong. Nah, di cerita tersebut tempat cerita tersebut berada di hutan, di sungai. benar. Cerita tersebut waktunya itu berada di siang hari, malam hari, atau di pagi hari. Siang hari, Bu. Nah, apa masalah yang terdapat di dalam cerita kancil dan buaya tersebut? Kancil kelaparan. Benar. Ada lagi? Buaya yang kelaparan. Masalah yang terdapat di dalam cerita kancil dan buaya. Kancil ingin minum di tepi sungai tapi terhalang oleh Buaya. Nah, bagaimana penyelesaian di dalam cerita yang Kancil membohongi buaya. Kancil menipu buaya? Benar. Nah, selanjutnya karena Najwa sudah mengerti tentang teks narasi, Ibu akan membagikan sebuah LKPD, yaitu melalui link grup yang telah Ibu berikan melalui WA ya. Oke, Bu. Semuanya pada bawa ponsel kan? Ada, Bu. Mana sih ya? Oke, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok. Baik, Bu. Nah, di dalam kelompok ini ada namanya kelompok buaya dan juga kelompok Kancil. kancil. Kami kancil. Kami kancil, Bu. Ibu yang ada Bu. Itu siapa tuh, Bu? Buaya. Oke, Dino. cara pembagiannya yaitu dari Melisa seperti kancil, buaya, kayak gitu ya sampai seterusnya. Kancil. Buaya, Buaya. Kancil. buaya. Jadi yang kancil boleh bergabung, yang buaya boleh bergabung. Oke, boleh dibagi kelompoknya. Perhatikan di halaman pertama pada KPD yaitu jangan lupa diisi hari, tanggal, dan nama kelompok seperti kelompok kancil dan kelompok buaya. Oke, nah jangan lupa isi nama anggota kelompok dan juga dibaca tujuan dan panduan yang ada terdapat di dalam KPD tersebut. Oke, di halaman selanjutnya itu dapat pada orientasi pada masalah. Jangan lupa diisi itu. Di sana ada contoh soal cerita tentang kancil dan buaya. Dan jangan lupa kalian isi soal tentang siapa tokoh utama dalam cerita, apa masalah dalam cerita tersebut, dan apa pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Oke, Ibu. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Oke. Oke. Nah, di sana kalian diminta untuk bikin mind mapping. Kalian jangan lupa bikin di sana judul, kalian bikin cerita sekreatif mungkin. Dan siapa tokohnya, latar dan tempatnya, apa masalah dan solusinya. Nanti Ibu minta di akhir selesai LKPD kalian akan menyampaikan cerita kalian tersebut ke depan. Oke, Bu. Oke. Akan Ibu beri kalian waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut ya. Ya, Bu. Ibu.
berdiri. Satu. Tangan ke atas, mangkat ke depan, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang, duduknya rapi, siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Tangan terangkat di pagar pundak. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kiri, gulung menjadi dua jembatan macam dua jari kanan. Dua jari kiri, gulung menjadi 42 kamera cetek. Tiga jari kiri, gulung menjadi 62 menara tinggi. Empat jari kiri, gulung menjadi 82 terlibat tinggi. Lima jari kiri, gulung menjadi 10 siap berdoa. Mengapa kita tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung. Terlihat di pagar pundak. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kiri, gulung menjadi 22 jembatan panjang, dua jari kanan. Dua jari kiri, gulung menjadi 42 kamera cetek. Tiga jari kanan. Tiga jari kiri, gulung menjadi 62 menara tinggi. Empat jari kiri, gulung menjadi 82 terlihat tinggi. Lima jari kanan. Lima jari kiri, gulung menjadi 10 siap berdoa. Oke, semuanya udah fresh kembali. Udah, semuanya untuk kelompok. Ada yang mau bersedia tampil ke depan? Kelompok banyak bu. Ada tuh, anak dulu terus banyak. Iya, benar sudah bagus. Nanti bapak yang bapak coba itu dulu. Ada satu dua tiga. Satu lagi. Satu dua tiga. Satu lagi. Oh, Baiklah teman-teman, kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Oke, untuk apa namanya tadi Bu? Mappingnya untuk tokohnya ada Mira, anak desa dan seluruh itu ada kecil. pertanyaan yang belum disampaikannya. Apa pertanyaannya? Oh iya, Kak. Oh iya, pertanyaan itu yang di soal pertama. Oh ini Bu. Oke Bu, setelah menyimak cerita di atas, tentukanlah siapa tokoh utama dalam cerita. Jawabannya yang kancil. Lalu apa masalah dalam cerita tersebut? Lalu yang kedua, apa masalah dalam cerita tersebut? Hancur dan kelaparan Bu. Terus yang ketiga, apa pesan yang disampaikan cerita tersebut? Harus cerdik. Harus cerdik dalam. Oke, boleh. Selanjutnya untuk mappingnya ada yang pertama tokoh, yaitu ada Lira, anak desa dan dari kecil. Untuk latarnya desa dekat hutan pinus, dalam hutan tempat bersejarah ditemukan. Bentar, sebelum kalian menyampaikan ceritanya, kalian tuh harus menyampaikan dalam bentuk cerita, dalam ekspresif. Karena kan diminta untuk menampilkan cerita kreasinya ya. Oke Bu. Oke Bu, tunggu dulu. Ini kan mappingnya yang meminta kan Bu. Terus yang ketiga tuh ada masalahnya Bu. Masalahnya tuh balik karena negaranya padam dan tidak bisa kembali ke lembaga kerja. Untuk penyelesaiannya, Lira menyalakan kembali lentera peri sehingga peri bisa pulang ke dunianya. Untuk ceritanya akan dibacakan dan Mutia. Jangan lupa ekspresif ya, yang Mutia. Di desa dekat hutan pinus, seorang anak bernama Lira melihat cahaya kecil berkedip di dalam hutan setiap malam. Karena penasaran, dia masuk ke hutan dan menemukan seekor peri kecil. Oke, selanjutnya akan dibacakan email.
Lila mencoba menyalakan lentera. Kita mencoba menyalakan lentera itu dan ajaib lentera langsung menyala. Kamu pakai ekspresi yang segeter. Beri itu pun bisa kembali pulang ke lentah cahaya. Sebagai terima kasih, ia memberikan Lira keping cahaya yang akan menyala setiap kali Lira merasa takut. Shalom, Miss. Merasa takut. Oke, sekian cerita yang kami buat, Ibu. Ya, jadi dalam cerita kali itu tokohnya siapa aja? Lira dan Cil. Ya, jadi apa masalah si Lira ini? Beri tersesat karena lendiranya padam dan tidak bisa kembali ke lembah cahaya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, keren. Wow, keren. Mau saya boleh Bersama ya. Terima kasih, Ibu. Ya, untuk semua kelompok boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, Ibu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Iya, Ibu. Seperti semula. Udah nih. Oke, baiklah. Baby, I love you. Bicara ya. Oke, jadi pada pelajaran pada pagi hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Kita dapat menganalisis teks narasi, Bu. Jadi kita bisa tahu apa saja yang terdapat dalam teks tersebut, bagaimana tokoh-tokohnya. Nah, yang lain, Kita membuat teks narasi, Bu. apa manfaat kita dalam menceritakan teks narasi? Orang jadi tahu kegiatan yang dilakukan, Bu. Oke, dan bisa jadi lebih kreatif dan bisa berbicara menceritakan kembali teks narasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian sudah tahu apa saja yang terdapat dalam teks narasi dan bisa dapat menyampaikan isi cerita dalam teks narasi itu dengan ekspresif dan juga dengan bentuk gaya. Ibu akan memberikan kalian PR yaitu evaluasi, akan Ibu kirimkan ke grup orang tua. Baik, Ibu. Jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Bu. Oke. Nah, apakah Anda sudah paham tentang pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu. Adakah yang bingung atau kurang mengerti tentang materi pembelajaran pada hari ini? Tidak, Bu. Oke, untuk minggu depan jangan lupa belajar tentang deskripsi. Oke, untuk minggu depan jangan lupa belajar materi tentang teks deskripsi. Oke, semuanya boleh siap-siap untuk pulang. Ye.